Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kita akan mulai dalam doa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika Tuhan boleh memelihara setiap kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur juga jika Tuhan itu boleh terus mengarahkan hidup kami dan terus berbicara bagi setiap kami, meskipun suaramu seringkali samar-samar untuk kami dengar. Kami juga mengucap syukur jika Tuhan boleh terus-menerus membangun tubuh Kristus melalui setiap kami. Karena itu Bapa, sekali lagi di dalam firman-Mu ini kami ingin belajar bagaimana kami itu boleh diarahkan kembali, disegarkan kembali dan dibangun kembali untuk boleh hidup bagi Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjalani hidup kami sekedar untuk hidup, tapi kami boleh menjalani hidup kami hidup bagi Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan juga urapi setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami karena kami ingin mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tema yang kita akan sama-sama bahas pada hari ini yaitu The Perfect Gift Giver, diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari Efesus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus ini dari bagian ini pasal 4 itu satu bagian penuh adalah dari ayat 7 sampai dengan ayat 16. Itu membentuk satu bingkai di mana nanti berisi dua bagian. Bagian pertama yang akan kita sama-sama bahas malam ini yaitu 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia juga telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jika kita lihat di dalam bagian ini, sekali lagi bagian ini membentuk satu bingkai besar, yaitu di dalam ayat 7 sampai dengan nanti ayat yang ke-16. Bingkai ini membingkai satu tema, yaitu bagaimana setiap kita itu diberikan karunia, anugerah individual, tetapi ini berkaitan untuk pembangunan bersifat komunal. Jadi sekali lagi bagian ini membicarakan bagaimana setiap kita sebagai orang Kristen diberikan anugerah individual. Kasih karunia itu diberikan kepada kita secara individual, tetapi ini berkaitan untuk pembangunan yang bersifat komunal. Jadi anugerah individual tetapi untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan yang bersifat komunal. Dan di dalam bagian ini dibagi menjadi dua bagian. Di dalam ayat pertama, di dalam bagian pertama itu ayat 7 sampai 10, nanti bagian kedua itu ayat 11 sampai 16. Bicara tentang tema yang sama, yaitu anugerah individual untuk pembangunan bersifat komunal. Dan di dalam spesifik ayat 7 sampai 10 ini nanti berbeda dengan ayat 11 sampai 16 yang ditujukan lebih kepada untuk pemimpin, tapi di dalam ayat 7 sampai 10 ini dikatakan tetapi kepada kita masing-masing. Berarti Paulus di sini menjelaskan ini ditujukan untuk setiap kita, bukan hanya pemimpin-pemimpin, tapi semua kita. Dan ini berarti semua orang Kristen, mau status apapun, etnis apapun, dia semua berlaku ayat ini. Kepada kita masing-masing, semua kita, setiap kita, siapapun kita. Dikatakan telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah ini menjadi satu hal yang penting, ini menjadi inti Paulus itu kemudian mengungkapkan satu pandangan. Setiap kita diberikan anugerah menurut pemberian Kristus. Baru nanti dia jelaskan di dalam ayat 8, yaitu dia mengutip satu kitab, yaitu satu ayat, satu bagian dari perjanjian lama, dari Mazmur pasal 68, untuk mendukung pandangan dia. Di mana nanti ayat 9 sampai 10, itu dia menyampaikan bagaimana kemudian Paulus itu menafsirkan Mazmur 68 untuk mendukung pandangannya di dalam ayat 7 tadi. Jadi sekali lagi bagian ini kita bisa bagi ayat 7 sampai 8, di mana Paulus mengungkapkan pandangannya dan didukung dengan kutipan firman Tuhan, yaitu Mazmur 68 ayat 19. Baru di dalam bagian berikutnya ayat 9 sampai 10, Paulus itu menjelaskan
tafsiran dia tentang Mazmur 68 itu, dan dia menjelaskan di dalam ayat 9 sampai 10 nanti dengan bentuk kiasmus secara sederhana. Kita akan membahas bagian ini satu persatu. Sekali lagi di dalam ayat 7 sampai 8, Paulus mengingatkan bagi setiap kita hal yang paling penting menjadi dasar yang dia sampaikan kepada kita, yaitu ayat 7, setiap kita itu diberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ini berarti bicara setiap kita tidak terkecuali kita itu memiliki, dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus. Berarti itu bukan karena kehebatan kita, status kita, etnis kita, kebolehan kita, persembahan kita, bukan. Tapi semua kita, siapapun itu, kita punya anugerah kasih karunia, dan karunia itu diberikan bukan karena siapa kita, tapi karena Kristus yang memberikan bagi kita. Ini yang ditekankan oleh Paulus. Ini di dalam bagian pertama. Paulus ingin mengingatkan setiap kita memiliki anugerah itu, siapapun kita. Jadi tidak ada orang yang terlalu rendah sehingga tidak punya karunia yang bisa dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Tidak ada orang yang terlalu hebat sampai bisa menyombongkan diri seolah-olah kita itu bisa memberikan hal yang menggerakkan Kristus karena kehebatan kita. Tidak. Setiap kita diberikan berdasarkan pemberian Kristus. Ini yang ditekankan oleh Paulus. Ini yang ditekankan kemudian Paulus itu menegaskan dengan memberikan kutipan nanti di dalam Mazmur 68 ayat 19. Jadi setiap kita, siapapun kita punya sesuai ukuran. Berarti ukuran Kristus yaitu Kristus itu yang memberikan talenta apa, kepada siapa, sebanyak apa. Itu ukuran. Ya namanya ukuran berarti porsinya tepat kepada orang yang tepat dengan talenta yang tepat. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Yang menentukan pemberian kita bukan kita, tapi Kristus menurut ukurannya. Berarti Kristus itu lebih tahu siapa kita. Dia memberikan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dia, dengan porsi yang sesuai, dan dengan karunia yang sesuai untuk orang yang dianggap tepat. Itu ukuran Kristus. Jadi ketika Paulus itu mengatakan sesuai dengan ukuran pemberian Kristus, berarti ini semua adalah pemberian Kristus yang sesuai hikmatnya, bukan sesuai kebanggaan atau kebolehan kita. Ini yang dituliskan oleh Paulus di dalam bagian pertama. Berarti dengan kata lain, semua kita secara individu punya anugerah itu, dan Tuhan memberikan itu tidak pernah salah, sesuai ukuran dia. Jadi apapun anugerah itu, pakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Ini yang dihimbau oleh Paulus. Karena itu Paulus memberikan gambaran berikutnya dari Mazmur pasal 68 ayat 19. Di dalam Mazmur bisa dikatakan seperti demikian. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Mazmur ini memang ditujukan untuk raja yang sejati, yaitu Tuhan Allah. Dan gambaran kitab suci perjanjian lama ini yang kemudian dipakai oleh Paulus untuk mendukung teorinya. Karena itu dia katakan, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Gambaran ini mirip gambaran ketika raja itu menang perang. Ketika raja itu kemudian menang perang lalu pulang dengan kemenangannya itu, seorang raja itu akhirnya dia itu bisa memberikan pemberian-pemberian kepada rakyatnya. Tapi juga tentu saja pasti ia membawa tawanan-tawanan. Jadi Paulus di sini mengartikan raja yaitu Allah itu seperti raja yang sedang menang perang. Di situ dia mengikat musuh-musuhnya, menawan musuh-musuhnya yang telah dikalahkan. Dan bukan cuma itu, yang dilakukan raja yang menang adalah setelah dia mengikat musuh-musuhnya, dia memberikan anugerah, kelimpahan, kemakmuran, kedamaian kepada rakyatnya. Ini yang dituliskan oleh Paulus. Jadi dengan kondisi seperti demikian, ketika umat Tuhan itu sudah dimenangkan, Allah Bapa itu sudah menang perang, di situ dia mengikat kuasa iblis untuk kemudian memberikan setiap kita masing-masing anugerah yang sesuai
bukan karena kehebatan kita, tapi karena ukuran Kristus. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Jadi Paulus memakai bagian ini untuk mengingatkan ada dukungannya di dalam kitab suci. Lalu kemudian bagian berikutnya, di dalam ayat 9 dan 10, Paulus kemudian menerjemahkan, menafsirkan nas kitab suci dari Mazmur 68 ayat 19 itu mengacu pada Kristus. Jadi menurut Paulus, Allah ini juga kemudian yang digambarkan nanti oleh Kristus itu sendiri. Karena dikatakan, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, bagian ini agak sedikit membingungkan untuk kita mengerti, tapi bagian ini sebenarnya menjelaskan, menggenapi apa yang Paulus itu utarakan di dalam ayat sebelumnya, 7 dan 8. Jadi Paulus itu ingin menafsirkan yang dimaksud Allah Bapa di situ itu nanti digenapi kepada raja, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi Kristus itu juga sama. Dia datang ke dunia, dia memenangkan perang, lalu dia mengikat musuh-musuhnya, membelenggu iblis. Lalu dia itu bukan cuma membelenggu tawanan-tawanan yang kalah perang itu, musuh-musuhnya, dia juga memberikan semua pemberian yang baik bagi setiap kita. Setiap kita, semua rakyat yang dipimpinnya itu akan mengalami kemakmuran atas kemenangan raja tersebut. Nah, disitulah kemudian Paulus menjabarkan ini dengan kiasmus yang sederhana. Sekali lagi, kiasmus itu mirip seperti kita itu melihat burger. Jadi ada bagian A, lalu paralelnya itu A aksen di bagian bawah. Lalu bagian selanjutnya itu B, lalu B aksen di bagian bawahnya. Jadi A aksen, B aksen. Itu kiasmus. Jadi mirip seperti burger, roti juga tapi agak terbalik di bawah. Lalu ada sayur, lalu sayur juga tapi sayur yang lain. Baru nanti tengah, nah itu yang berbeda lagi. Itu kiasmus. Di dalam bagian 9 sampai 10, Paulus di sini mengutarakan satu kiasmus untuk mendukung. Dan di dalam bahasa Indonesia mungkin sedikit agak berbeda. Dikatakan, bukankah ia telah naik? Ini bagian A. Lalu bagian A aksen, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Bagian ini sama-sama berbicara, ia telah naik. Tapi A aksennya dipertegas lagi dengan lebih jelas, ia telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Lalu bagian B-nya, bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Lalu B aksennya yaitu ia telah turun. Ia yang telah turun. Jadi sama-sama bicara turun, tapi yang di dalam bagian B dipertegas, diperpanjang dengan ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, di dalam bahasa Inggris itu mungkin bagian ini lebih jelas. Bisa diterjemahkan sebenarnya seperti demikian. Kalau di dalam bagian Indonesia ayat 9 adalah, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Tapi dalam bahasa Inggris mungkin lebih tepat diterjemahkan seperti demikian. Apa signifikansi dari Yesus Kristus itu telah naik? Kecuali bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Jadi Paulus itu kemudian beralih dari mengutip Mazmur, kemudian merujuk kepada Yesus, lalu dia bertanya kepada setiap kita, apa signifikansi dari kenaikan Kristus? Kecuali dia juga turun ke bagian bumi yang paling bawah. Paulus ingin mengingatkan setiap kita, tidak ada signifikansi Yesus naik ke surga jika sebelumnya dia itu tidak turun berinkarnasi dan mati bagi setiap kita. Dan disitulah baru signifikansi kenaikannya itu menjadi nyata bagi kita. Ketika dia itu juga turun, inkarnasi menjadi manusia dan juga mati, turun ke bagian bumi yang paling bawah. Kita mengingat bagian ini menggemakan di dalam 1 Petrus 3. Di mana dikatakan Yesus Kristus itu bangkit, lalu memproklamasikan kebangkitannya di dunia orang mati. Dan di sini kita mengerti bahwa Kristus yang bangkit itu memproklamasikan kemenangannya, bahwa maut itu tidak lagi berkuasa dan sudah dipatahkan. Dan disitulah Kristus itu memproklamasikan kemenangannya, kebangkitannya. Dan disitulah setiap kita telah sadar zaman baru, kekuasaan baru itu sudah dimulai.
Kita tidak lagi dibelenggu oleh maut, tapi kita itu sudah dibebaskan melalui kematian Kristus. Tanpa kematian Kristus dan inkarnasinya Kristus, maka kenaikan Kristus itu dianggap tidak signifikan. Apa signifikansi kenaikan Kristus jika tidak sebelumnya dia turun? Untuk apa dia turun? Untuk menebus dan mati bagi kita semua. Ini bagian pertama, yaitu di dalam ayat 9 yang dikatakan oleh Paulus. Lalu Paulus melanjutkan, tetapi ia yang telah turun tidak turun selamanya seperti kebanyakan manusia. Turun ke dunia orang mati lalu sudah tidak berdaya, terus bertahan di situ, tidak bisa lagi bangkit atau mengalahkan kematian. Ia yang telah turun, ia juga yang kemudian naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Paulus mengingatkan signifikansi Kristus naik itu menjadi signifikan ketika dia itu turun terlebih dahulu. Dan ketika dia turun berinkarnasi dan mati sampai ke bagian paling bawah. Tapi dia tidak hanya bertahan di dunia orang mati, tapi kematian itu dipatahkan, dikalahkan. Dan sekarang ia yang telah turun itu, dia naik ke bagian yang paling tinggi daripada semua langit. Ini yang ditekankan oleh Paulus. Jadi kenaikan Kristus tidak signifikan tanpa turunnya ke dunia. Dan turunnya ini menjadi signifikan karena dia berhasil keluar lalu naik ke atas. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Naik turun, ascend, descend. Naik turun. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Lalu untuk apa? Untuk memenuhkan segala sesuatu. Atau melengkapkan, membuat penuh segala sesuatu. Ini yang Kristus lakukan. Berarti di dalam bagian ini kita bisa mengerti, kita disadarkan. Yang pertama Paulus mengingatkan sekali lagi, semua kita, siapapun kita punya anugerah. Mau sesederhana apapun, pelayanan tidak pernah terlalu rendah bagi Kristus. Tidak pernah terlalu hina ketika kita melayani dengan sepenuh hati. Jadi mari kita bertanya, kita bukan melihat kepingin yang 5, padahal kita 1. Lalu kita iri kepada yang 5. Tidak. Kita mulai belajar melihat. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Tapi semua diberi. Tidak ada orang Kristen yang terlalu rendah sehingga tidak diberi. Karena pemberian ini bukan karena siapa kita, layak tidak layak menerima, tapi karena ukuran pemberian Kristus. Jadi Kristus memberikan kepada siapapun yang dia ingin beri. Berapapun yang dia mau. Pemberian apapun yang dia ingin. Dia berikan kepada siapapun kita. Setiap kita punya. Entah itu 5, entah itu 2, entah itu 1. Berarti dengan kata lain, kita sadari masing-masing. Berapa yang Tuhan berikan. Yang 2 bukan minder melihat yang 5. Bukan menindas menghina yang 1. Yang 2 lakukan itu dengan setia. 2 itu syukuri, pakai itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Ini yang ditegaskan oleh Paulus. Pakai itu untuk kepentingan bersama. Yang 5 bukan merendahkan yang 2 dan 1. Lalu merasa dirinya paling hebat di gereja, di komunitas, saya yang paling unggul. Tidak. Dia yang paling diberi banyak, berarti dia dituntut banyak. Lakukan itu dengan setia. Jangan dikubur, tapi pakai 5 itu dengan bertanggung jawab. Saya diberi lebih lelah karena saya diberi lebih banyak. Bersukacita kalau dipercaya banyak. Lakukan itu tidak dengan sombong. Tapi yang diberi 1, pakai 1 itu bukan dengan minder. Mungkin semua orang pertumbuhannya dan pelayanannya tidak secepat kita. Dia mungkin ada yang lebih cepat dari kita. Kita paling lambat. Jangan pernah minder. Mungkin kita minder kalau kita tidak pernah bertumbuh dan tidak pernah memakai talenta kita untuk pembangunan tubuh Kristus. Silakan minder kalau seperti itu. Tapi kalau kita punya 1, tapi kita pakai dengan setia. Jangan minder. Yang 1 itu Tuhan tetap berkenan untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, di sini kita disadarkan, setiap kita punya keunikan masing-masing. Jika sebelumnya Paulus bicara kesatuan, bagian ini Paulus mulai mengingatkan di dalam kesatuan itu punya banyak keunikan.
Setiap kita punya talenta yang unik, yang berbeda masing-masing. Tapi disitulah kita pakai untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita ambil contoh misal ruangan ini. Ruangan gereja. Bukankah di ruangan gereja itu juga ada banyak bidang yang unik yang tergabung menjadi satu di dalamnya. Ada ahli interior yang berpikir dengan baik bagaimana interiornya bisa dengan baik. Lalu mempertimbangkan mungkin ada sipil yang mempertimbangkan bahan apa yang digunakan. Lalu ada arsitekturnya yang mungkin juga mempertimbangkan bagaimana cahaya bisa masuk dan lain sebagainya. Ada bagian electricity, bagaimana jika cahaya kurang masuk, lampunya seperti apa. Ada bagian-bagian yang saling melengkapi, yang berbeda-beda. Tidak ada mana lebih rendah, mana lebih baik. Mana yang paling pinter, mana yang kurang pinter. Tidak, semuanya Tuhan pakai untuk saling melengkapi. Seperti ibadah doa Rabu juga. Ada yang dipanggil untuk jadi WL, ada yang dipanggil untuk berdoa, ada yang dipanggil untuk jadi singer, ada yang dipanggil untuk jadi pemusik, ada yang dipanggil untuk jadi pengkhotbah. Tidak ada mana yang lebih penting, mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi. Semuanya ini menjadi satu kesatuan dengan keunikan untuk membangun tubuh Kristus. Dan di situ kemudian Paulus mengingatkan, seperti kenaikan Kristus yang seolah-olah tidak signifikan jika tidak pernah turun dan mati. Lalu kematiannya ini juga tidak signifikan jika dia tidak pernah bisa naik, bangkit dari kematian dan mengalahkan maut itu. Sama juga, pandanglah pada Kristus yang seperti itu. Raja yang berkuasa ini, raja yang sudah menang ini, yang sudah menebus kita ini, dia sekarang memberikan anugerah untuk kita bisa pakai membangun tubuh Kristus. Pandang pada Kristus yang kenaikannya itu tidak pernah signifikan kalau dia tidak pernah turun. Dan kalau dia mau turun, bahkan mati bagi kita. Siapa kita sehingga kita tidak pernah mau turun melayani satu dengan yang lain, membangun tubuh Kristus. Siapa kita sehingga kita merasa tinggi, sehingga kita tidak layak untuk turun melayani sesama. Dan pelayanan itu juga tidak akan pernah bisa signifikan jika kita tidak pernah membawa sampai naik mereka mengalami dan berjumpa Kristus. Naik turun. Dan semua ini dilakukan untuk apa? Untuk Kristus itu memenuhi segala sesuatu. Jadi mengisi, melengkapi, memenuhi segala sesuatu di dalam ciptaan Tuhan. Ini yang Kristus mau lakukan bagi setiap kita. Di dalam setiap pelayanan kita. Tuhan akan pakai untuk menggenapkan rencananya. Di dalam setiap pelayanan kita yang diberikan secara individu, kita pakai secara komunal sehingga tubuh Kristus boleh dibangun dan Kristus boleh memenuhi kehendaknya yang terjadi di dunia ini. Dan ini tidak mungkin terjadi jika kita tidak bersedia turun untuk membawa orang itu naik berjumpa kepada Kristus. Seperti Kristus yang meninggalkan tahta mulia, kenosis, turun untuk mati bagi kita, dan disitulah dia naik untuk kemudian kembali ke tahta yang mulia dan memberikan Roh Kudus turun untuk memampukan setiap kita sehingga kita bisa bersaksi menuju kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, membawa orang lain juga. Kita turun bersaksi kepada orang lain, membawa orang lain berjumpa kepada Tuhan. Itu pelayanan orang Kristen. Jadi bagaimana setiap kita, siapapun kita dipercaya untuk hal tersebut. Tidak ada orang yang terlalu hina sehingga tugas itu tidak bisa kita lakukan. Lakukan secara sederhana. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, lakukan bagian kita. Saya hamba Tuhan, tapi bukan berarti bisa semuanya. Saya harus sadar, saya pun juga tidak pinter nyanyi. Saya kalau disuruh mimpin WL, bukan tidak mau, tapi memang tidak mampu. Saya bukan tidak pernah mau nyoba, pernah coba. Tapi setelah coba jemaat marah. Katanya ini doa Rabu atau kedukaan. Saya tahu, saya tidak pinter nyanyi. Saya bukan dipanggil WL, jangan iri. Saya cuma bisa bersyukur melihat orang lain yang mungkin wah suaranya indah-indah, bagus-bagus. Tidak apa-apa, saya khotbah aja fales apalagi nyanyi. Jangan paksa, jangan iri. Kalau paksa nanti jemaat bubar. Khotbah aja fales,
apalagi nyanyi. Tersiksa telinga jemaat. Makin sulit mendengar suara Tuhan karena kebanyakan dengar suara saya. Jangan iri. Lakukan apa yang Tuhan beri. Jangan minder juga. Lakukan dengan setia untuk pembangunan tubuh Kristus. Ini yang dimaksud di dalam bagian ini. Paulus ingin membukakan setiap kita punya pemberian anugerah individu. Sadari itu. Pakai itu untuk kepentingan komunal bersama, komunitas pembangunan tubuh Kristus. Dan lakukan itu dengan semangat seperti Kristus. Kenaikannya tidak pernah signifikan tanpa turunnya dia mengasihi dengan cara mengorbankan diri. Dan disitulah dia naik dimuliakan. Disitulah dia turun memberikan Roh Kudusnya. Disitulah kita ditebus dan kita bisa berjumpa pulih kepada Tuhan. Dan disitulah kita dipanggil turun membagikan kasih-Nya. Untuk orang lain bisa naik memandang wajah Tuhan. Maukah kita melakukan hal itu? Harusnya ini yang terjadi pada setiap orang Kristen, siapapun kita. Karena ini bukan ditujukan untuk pemimpin, ini ditujukan untuk semua kita. Siapapun kita, apapun status kita, semua kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami ingin menyadari apa yang Tuhan ingin bicarakan bagi setiap kami. Tuhan ingin mengingatkan melalui surat Efesus yang dituliskan Paulus bahwa setiap kami tidak ada yang terlalu hina sehingga Tuhan itu tidak sanggup pakai dan mampukan kami. Tapi seringkali kami ketika mau dipakai Tuhan, kami tidak percaya diri. Kami malu, bahkan kami juga mengatakan mungkin untuk apa kami melayani? Toh ada banyak orang yang lebih hebat dari kami. Seolah-olah Tuhan itu tidak bisa memampukan kami. Atau mungkin ada beberapa dari kami bahkan merasa terlalu percaya diri sehingga merasa kamilah yang pasti dibutuhkan di gereja. Tanpa kami, lihat bagaimana gereja bisa bertahan. Kami tidak dipanggil untuk seperti itu. Setiap kami dipanggil untuk menyadari masing-masing kami diberikan pemberian talenta itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena rupa kami, tapi karena ukuran Kristus. Kristus yang memberikan sesuai ukurannya, 5, 2, atau 1. Kristus memberikannya tepat dan menuntut untuk kami itu bisa berespon dengan tepat juga. Karena itu Bapa, hendaklah setiap kami boleh kembali merenungkan apa yang Tuhan sudah beri dan percayakan bagi kami. Sesuai ukurannya. Tuhan sudah memberikan pemberian yang baik bagi kami. Apakah kami itu memakai pemberian itu dengan baik? Dan biarlah kami boleh memiliki semangat seperti apa signifikansi kenaikan Kristus jika Kristus tidak pernah turun, bahkan mati bagi kami. Dan apa signifikansi turunnya Kristus jika dia tidak pernah naik dan dimuliakan di surga sana. Karena itu kami ingin sekali lagi turun untuk mengasihi siapapun sesama kami, untuk membawa mereka naik memandang wajah Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan bersama dengan kami. Inilah tujuan dan inilah harapan kami. Dan disitulah kami berharap Tuhan boleh memenuhi dan memampukan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.